Menjadi hero sehari ya. Kalau saya sih kalau bisa setiap hari, kenapa cuman sehari doang ya nggak sih? Dan itu semangat yang dibawa oleh teman-teman Leo Club Makassar Pinisi yang sampai hari ini mereka udah bertahun-tahun berkecimpung di Leo dan juga melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi selama masa pandemi ini dari tahun lalu sampai sekarang, apa nih yang berubah dari ritme kalian beraktivitas di Leo? Jadi mungkin kayak meeting Kak ya. Meeting kita kebanyakan by Zoom. Go virtual semuanya ya. Oke, Jadi kayak berkurangnya juga kita kegiatan yang langsung ke lapangan. Jadi kayak kemarin juga kita by Zoom juga project sosialnya kayak gitu di rumah yayasan itu kanker. Nah, kemarin sama ya Kaki ya. Iya, ya Kaki. Terus untuk project selama pandemi ini kita kemarin sempat pembagian sembako ke orang-orang yang terdampak COVID ini, ke wilayah perkumuhan, supir PT-PT, supir bentor, yang ke rumah-rumahnya mereka kita bawain sembako kayak gitu Kak. Terus kita ada pembagian wastafel portable ke desa-desa sekolah di Takalar. Ada 6 apa 7 wastafel portable gitu kita bawa ke sana untuk sumbangan Leo Lions Makassar Host ke desa itu. Oke. Untuk podcast COVID juga Kak. COVID, oke. Selain itu ada aktivitas lain nggak sih yang kalian kemudian inisiasi gitu? Cukup untuk internal kalian aja gitu. Ini kan dari tadi kita ngebahasnya teman-teman keluar gitu, serves. Nah, terus giving back-nya to each member itu gimana sih? Di selama pandemi ini teman-teman tiap member Leo tuh gimana? Dari Pak Vice President? Oh ya, ya terima kasih Kak. Jujur kemarin kegiatan-kegiatan sosial kemarin juga itu kita adakan selalu mengikuti protap dengan prokes ya, terkait aturan-aturan anjuran kesehatan bahwa pakai masker, hand sanitizer itu kita lakukan. Nah kembali kalau internalnya kami kemarin kita sudah adakan regular meeting terkait kegiatan Leo selanjutnya, yakni open recruitment. Tapi saat kita mau regular meeting kita pastikan dulu sebelum datang ke regular meeting tolong dong pakai masker. Jadi kita saling mengingatkan bahwa pentingnya sekarang menjaga kesehatan, menjaga jarak terkait pertemuan-pertemuan yang memang sangat penting kita adakan. Jadi kita pernah adakan rapat di rumah salah satu Leo, tapi kita tetap mengikuti prokes begitu. Salah satu dampaknya adalah kita mampu masih bersilaturahmi tapi tetap menggunakan prokes yang ada. Jadi masih terjalin silaturahmi antara internal kita Kak, seperti itu. Karena mengingatkan COVID ini bisa menjauhkan yang dekat tuh Kak. Benar. Nah, tapi kita juga tetap mengikuti prokes dan kembali lagi mampu merangkul sesama Leo bagaimana merencanakan kegiatan ke depannya tapi tetap mematuhi anjuran program kesehatan seperti itu. Oke. Nah, tapi ini ya, kita melihat di tahun yang 2021 ini kayaknya untuk COVID-19 gitu. Sekarang tuh kayaknya makin parah ya dari tahun yang lalu ya. Iya, betul. Aduh, bahkan orang-orang terdekat yang walaupun prokesnya ketat banget tapi ujung-ujungnya kok kena gitu ya. Betul. Nah, itu tadi benar kata Sam, menjauhkan yang dekat. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau di Leo sendiri ada nggak sih member? Saya pernah dapat satu komunitas gitu ya. Mereka tuh buat satu program yang memang take care of setiap member yang kena COVID gitu. Jadi mereka memang benar-benar mensupport bukan hanya segi mental tapi juga obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau di Leo sendiri seperti apa? Ada nggak sih teman-teman yang ternyata udah terkena nih COVID dan kemudian pun support atau bahkan teman-teman melakukan edukasi atau seperti apa? Nah, alhamdulillah sampai dari 2000 awal COVID sampai sekarang itu Kak, alhamdulillah member kita belum ada yang sempat terkena. Alhamdulillah. Amin. Jadi memang sih kita sangat bersyukur karena member kita tetap menjaga prokes COVID. Jadi kayak belum ada kayak yang kakak bilang tadi itu apa kita harus siapkan mereka
obat-obatan atau ke makanan sehat ke mereka. Tapi emang kita sampai kepikiran seperti itu Kak. Kalau misalkan ada member kita yang terkena, amit-amit jangan deh. Alhamdulillah, astagfirullah, jangan. Jangan Iya, lah. iya. Kalau misalnya nanti amin Amin. harus diberikan full support. Iya, Iya, bener betul. banget Kak. Oke. Nah saya penasaran juga nih, dari tadi kita ngebahas kegiatan membernya dari Leo sendiri, Leo Club Makassar PDC ini ada berapa sih? Oh, Kalau dari membernya. 2016 itu kurang lebih sudah sampai 100 orang 100, Kak. ya. Tapi yang member aktif saat ini 24 orang. Oh, itulah tim intinya kali. Oke. Kalau tim pengurus inti itu ada 6 orang Kak. Oh, Iya. oke. Termasuk kalian-kalian ini. Iya. Oke, pusing nggak sih ngurusin komunitas ini? Enggak sih Kak. Atau misalnya gini, setiap kalian buat kegiatan kan pasti ada project leadernya, ya betul, kan? betul. Pasti banyaklah hal-hal yang harus dilakukan. Nah, sementara kali ini saya yakin teman-teman tuh berasal dari berbagai macam kalangan, Betul. gitu ya. Dari usia 12 sampai 30 tahun kan ya? Iya. Yang ada di Leo. Gimana teman-teman kalian sendiri? Saya tahu Sam ini banyak sekali aktivitas. Gimana teman-teman membagi itu dari Rahim dulu? Kebaginya nggak? Bentar. Membagi Profesi. profesinya, Iya. Organisasi. pekerjaan, organisasi, komunitas dan lain sebagainya. Iya baik. Kalau dari saya Kak, yang pertama sih memang sibuk di kampus juga, sambil apalagi mendapat jabatan di Leo kan sebagai kemarin sebagai presiden itu lumayan sih 2 tahun antara bagi waktu kampus mengenai pekerjaan sama di Leo ini ya memang harus buat memang sih harus komitmen sih. Ya intinya match waktu aja sih Kak. Pada intinya kita cinta dengan komunitas ini. Ya kalau kita cinta pasti kita nggak akan Bisa mengatur. iya, insya Allah pasti bisa sih. Iya. Dari Riri? Oke, kalau saya sih Kak kebetulan saya kerja ya Kak. Jadi kerja jarak jauh. Kebetulan saya kerja di Jakarta. Jadi ceritanya saya member at large-nya Leo. Jadi kebetulan karena saya lagi WFH, daripada saya cuman berdiam diri di rumah dan sambil di depan laptop saja, mending saya balik ke Makassar untuk melakukan proyek-proyek sosial, berkeliling dengan lingkungan positif Leo seperti itu. Jadi sambil saya kadang kalau meeting saya bawa kerjaan sambil kerja sambil dengerin mereka meeting. Jadi kayak bisa sambil atur waktu seperti itu aja sih Iya, Kak. minusnya. Pintar-pintarnya kita atur waktu aja. Dan seperti kayaknya itu. ini bisa kita rasakan kalau nggak ada pandemi nggak seperti ini ya. Iya betul sekali. Bisa dilakukan dalam satu waktu. Iya iya. King super multitasking. Benar. Iya iya. Oke, baik. Kalau Sam sendiri? Kalau saya sendiri sih Kak, selalu saya buat diriku ini berpikir bahwa luangkan waktu, bukan waktu luang. Karena kalau kita meluangkan waktu berarti sesuatu itu penting. Nah kalau bahas antara organisasi, pekerjaan, kehidupan pribadi, saya selalu pasti memikirkan porsinya itu ada begitu. Organisasi tidak membutuhkan kita selama 24 jam, enggak. Dan saya selalu berpikir bahwa dalam seminggu itu pasti saya akan sisihkan waktu 4 jam untuk komunitas, terus beberapa jam untuk kegiatan pribadi, beberapa jam untuk pendidikan. Karena kalau kita tidak membagi kita akan kewalahan. Padahal sebenarnya kita yang bisa mengatur begitu, bukan waktu yang mengatur kita. Kita yang bisa mengatur waktu bahwa kegiatan ini hari ini, kegiatan ini hari ini, seperti itu. Jadi tinggal kitanya saja pintar-pintar meluangkan waktu bagaimana membagi tentang komunitas, pekerjaan dan kehidupan pribadi seperti itu. Saya setuju sih, karena sebenarnya bukan gak ada tuh istilah yang gak ada waktu. Iya, Iya betul Begitu. sekali. Gak ada, memang gak ada waktu kalau kita udah sisihkan. Iya. Sih, mana pertanyaannya kita menjadikan satu hal itu prioritas atau tidak? Benar. Iya betul. Atau bisa disisipkan, at least disisipkan lah. Iya. Iya nggak sih? Betul. Oke, nah luar biasa. Nah, kalau dari Leo sendiri tadi sempat disinggung juga ada training leadership juga yang kalian Iya, ada. dapatkan gitu ya. Iya betul. Di Leo. Leo. Nah, sekarang outputnya dari misalnya kalian selama ini udah memberikan sumbangsi, berkontribusi bersama Leo, dampak yang kalian rasakan di luar dari itu apa? Kalau saya sih yang paling pertama adalah Apa kesempatan besar yang kamu dapatkan di luar dari Leo? boleh saya jawab dalam bahasa Inggris? Enggak, bercanda. Yang paling pertama tuh Kak, pageantnya sorry. yang paling pertama tuh Kak, pasti koneksi. Kita mampu mengenal ternyata ini Kak Riri dari universitas ini, Kak Rahim dari universitas ini. Jadi yang paling pertama yang menurut saya paling impact pada diri saya itu adalah koneksi. Saya mampu berjejaring dengan orang
di luar lingkungan saya, tapi saya mampu akrab dengan mereka karena satu visi dengan tujuan dari kegiatan Leo tersebut. Terus yang kedua mungkin rezeki sih Kak, karena banyak teman, banyak rezeki, banyak saja info-info peluang bahwa oh ada kerjaan di sini, ada informasi terkait ini, jadi itu lebih banyak begitu. Terus yang ketiga mungkin kematangan mental saya Kak, karena setiap teman yang datang, setiap wadah organisasi pasti punya tekanan tersendiri. Yap. Jadi mampu membuat saya dewasa. Oh ternyata kalau ada permasalahan seperti ini tuh saya mampu menyelesaikan dengan cara seperti ini. Oh ternyata Kak Rahim menyelesaikan masalah itu seperti ini. Jadi saya mampu pelajari oh cara menyelesaikan permasalahan Kak Rahim seperti ini, dari Kak Riri seperti ini. Saya mampu kembalikan ke diri saya. Oh kalau diri saya mendapatkan masalah seperti ini bagaimana saya cara menyelesaikannya. Itu menurut saya 3 hal yang paling penting kenapa menjadikan itu outcome bagi diri saya bergabung di Leo Kak. Seperti itu. Oke. Karena yang saya tangkap ya, sekarang semakin dinamis lingkungan yang kita dapatkan akan semakin kaya juga skill kita untuk dapat menyikapi berbagai hal. Iya, betul. Ya nggak sih? Nah, kalau dari Rahim sendiri apa? Ya, baik Kak, terima kasih. Yang kalau dari saya, yang pertama mungkin tidak jauh beda dari Leo Sam ya. Yang pertama ya kekeluargaan, ya sosial masyarakat. Yang ketiga saya juga di kemarin sempat pengurus di kabinet ya distrik Indonesia 307B2 Indonesia. Yang pertama saya mendapatkan jaringan juga dari teman yang ada dari Bandung, Surabaya, Malang, Bali dan sebagainya. Yang ketiga mengenai ilmu leadership yang saya dapatkan di Leo itu saya bisa aplikasikan saya bekerja sekarang. Dan ketiga public speaking yang saya dapatkan di Leo Club Makassar. Jadi public speaker ya. Ya juga sih, amin. Riri, Iya. Sangat banyak yang saya dapatkan di Leo Kak. Yang paling pertama itu networking. Teman di seluruh Indonesia ada. Nah, terus peluang yang saya dapatkan, alhamdulillah, saya sangat bersyukur juga berada di Leo karena saya dapat pekerjaan saat ini tuh dari teman Leo saya di Jakarta. Begitu. Jadi kayak sharing sama kan kegiatannya ada seluruh Indonesia, ada kayak tiap distrik seperti itu Kak. Jadi kebetulan saya sudah mengikuti kegiatan ke seluruh Indonesia di tiap distrik. Jadi jalan-jalannya dapat, temennya dapat, relasinya dapat seperti itu. Iya, betul sekali. Pekerjaannya dapat, cuannya Iya, dapat. betul sekali. Akhirnya gitu ya. Dan inilah sebenarnya itu bonus sih sebenarnya. Iya, betul. Kalian saya yakin masuk di Leo pun nggak ada yang punya niatan untuk ataupun kepentingan Betul, khusus betul. gitu ya. Itulah bonus ketika kita memang bisa benar-benar niat untuk total memberikan sumbangsi. Luar biasa, keren deh. Nanti kita bahas lagi ya kalau misalnya pengen jadi member Leo gimana sih? Mudah banget. Iya. Tadi ada yang komentar, aduh saya lupa baca lagi. Tadi katanya keren gitu, Leo Club Makassar PDC. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi yang terakhir Smart Listener, jangan kemana-mana.